Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Australian GP part pertama. Ini gue recordingnya di sela waktu istirahat karena kayaknya tetangga gue mau ada acara nanti malam. Jadi kalau gue recording nanti malam itu bakal berisik, lebih berisik dari perkiraan. Jadi ya udahlah ya. Untuk jaga-jaga gue curi waktu untuk recording podcast di jam istirahat, whatever. So yang pertama kita bahas adalah Luca Marini akhirnya resmi jadi bapak karena istrinya itu melahirkan seorang putri bernama Angelina Luce Marini. Jadi kita akan memanggil dia Papa Angel. Yes. Jadi dia ditanya, apa kabar lo? Kan dia di Motegi kemarin langsung beres-beres, langsung pulang tuh. Jadi ketika sampai di Australian GP, dia bilang, ya sebenarnya agak berat untuk saya meninggalkan istri saya, tetapi bukan berarti saya tidak ikhlas bekerja. Cuman memang feeling dan sensasinya itu sangat berbeda ketika kita pertama kali menjadi seorang ayah dengan pertama kali kita menang, itu beda ceritanya. Jadi dia bilang saya ingin kembali fokus untuk bekerja dan semoga hasil yang saya bawa pulang nanti bagus supaya dia pulang nanti sumringah kembali lagi ke anaknya setelah triple header ini. Nah, kita bahaslah soal ban. Ban yang turun di Australian GP seperti biasa lo bisa tebak pasti ban khusus. Jadi ban yang turun adalah ban karkas khusus yang sama dengan Mandalika. Jadi kalau kalian ingat di Mandalika kemarin itu rider ngeluh-ngeluh nggak ada grip. Nah itu tuh yang di Phillip Island. Bedanya adalah di Mandalika itu treknya beneran nggak ada grip. Jadi ini karakteristiknya agak beda dengan Phillip Island. Phillip Island dia pakai ban khusus karena karakter treknya itu abrasif. Sementara di Mandalika itu pakai ban khusus yang mirip dengan Phillip Island itu karena panasnya. Tapi gripnya nggak ada, jadi ya you know lah. Udah gue bilang ini pasti bakal dikomplain soal gripnya. Dan itu akan sangat kentara siapa yang pakai ban yang lain sendiri dari situ. Karena semuanya pasti pakai ban sama. Nah, kita bahaslah para pabrikan terbapuk. Cepet ya, karena memang di Australian GP itu kurang gosip. Memang sempat mereka ngider-ngider di hari Kamis, Mick Duhan dan Papa Pip dan beberapa rider lainnya itu ngider-ngider untuk konvoi. Tetapi di hari Jumat, jeng-jeng, FP1 dibatalkan. Jadi gue sebenarnya cukup kasihan karena banyak banget fans-fans anak-anak, bahkan dibawa loh, bayi itu dibawa. Gue sih ngerti kalau anak-anak balita yang di bawah 2 tahun, 3 tahun itu gue ngerti. Tapi kemarin tuh ada yang bayi loh dibawa di stroller. Bayi, seriously bayi. Gue tuh bingung kalau ada orang tua yang bawa anaknya ke sirkuit MotoGP dalam kondisi baru lahir kayak gitu. 1 tahun aja belum kayaknya. Dan itu hujan-hujan loh hari Jumat. Gue tuh yang aduh bener-bener. Jadi ketika Loris Capirossi itu ngider-ngider di track selama FP1 ditunda, itu sebenarnya gue agak kasihan dengan anak-anak yang hujan-hujanan berdiri nungguin ini sesi kapan dimulai. Jadi ya sebenarnya waktu sempat diizinkan untuk pit lane dibuka, sebenarnya kalau menurut gue ya keluarlah paling nggak 1 atau 2 lap terus lu balik lagi. Bikin seneng aja dulu ini anak-anak yang lama nunggunya, coba. Cuman ya begitulah, terutama papa kembar itu nggak mau turun karena dia bilang itu sirkuit mah banjir, ngapain juga kita turun. Maksud gue lu ngider aja biar 1 lap, yang penting lu nongol gitu. Kasian itu anak-anak nungguin di tengah hujan. Jadi ya di sesi prakualifikasi itu diperpanjang sekitar 80 menit. Jadi aturannya kan 60 menit, 20 menitnya itu diambil dari jatah FP1 yang di cancel untuk mempelajari sirkuit Phillip Island yang baru diaspal. Jadi alokasi bannya itu adalah depan belakang asimetris, sisi kiri lebih keras. Kenapa? Karena tikungan kirinya lebih banyak. Makanya Marc Marquez memang dari seri Aragon kalau nggak salah dia bilang, kalau balapan away saya merasa saya bisa cukup kuat di tikungan kiri. Jadi kemungkinan saya bisa kuat di Motegi, di Phillip Island, dan di Buriram. Di Motegi gue nggak tahu kenapa sepertinya dia kena ban apes. Sudah dia kena ban apes, softwarenya ditol-tol sedikit, akhirnya dia harus kualifikasi dari belakang. Tapi di Phillip Island dia memang membuktikan bahwa dia bisa kuat di sana. Jadi di Phillip Island kemarin ban belakang itu turun dalam 3 karkas, soft, medium, hard. Biasanya kan cuma soft dan medium, dan itu pun karkasnya adalah karkas khusus ala Mandalika. Sama juga dengan ban depannya. Ban depannya itu karkas khusus ala Mandalika. Jadi bukan karkas baru yang dipakai di Motegi dan di Misano 1 dan di Misano 2.
Karena kan sejak Aragon, karkas ban depan itu udah diganti jadi yang lebih baru, karena di Aragon kemarin kan pada komplain semua tuh, cuma Marc Marquez aja yang nggak komplain. Yang lain pada komplain semua soal ban depan. Jadi diganti karkasnya semua sama si Michelin. Jadi ya ketika balapan kemarin semuanya, kalau kalian lihat alokasi ban gue kan, gue udah bilang all hard soft in. Semuanya pakai ban hard soft, nggak ada kecuali. Dan udah gue bilang, justru ketika kompon sama seperti itu, kalian bisa lihat siapa yang pakai ban khusus dan siapa yang pakai ban apes dan siapa yang pakai ban standar. Kelihatan. Jadi ya setelah di MotoGP kemarin Marc Marquez sempat dapat ban apes dan Jorge Martin justru dapat KW1, kali ini dua-duanya dapat KW1. Yang apesnya siapa? Ya para Ducati. Ducati pabrikan. Ini yang sempat ngerecokin si Marc Marquez itu nampaknya harus pasrah karena dia bilang, ya gua aja sudah hampir high set, daripada gua high set mending gua alon-alon asal kelakon. Nah sama Pecco, saya melebar daripada saya melebar ujungnya saya crash. Ya udahlah, yang penting saya finish aja dulu. Udah kayak gitu pasrah, karena memang sejak di Misano dan di Motegi, Pecco udah bilang saya nggak terlalu kuat di Phillip Island, karena kalaupun saya pernah menang di kelas sebelumnya, itu murni karena bisa dibilang karakter khusus atau bagaimana menurut dia. Tapi secara umum di kondisi normal, saya sulit untuk menang di Phillip Island. Kalaupun saya harus finish P2, itu bisa diterima karena memang agak sulit saya bisa bagus di sini. Nah, kejadian benar jadinya. Dia ini sama dengan di Mandalika, dia sendiri bilang, saya ya ikhlas lah kalau saya nggak menang. Karena memang ternyata dia tahu kemampuan dia. Nah, jadi kita bahaslah dari pabrikan terbapuk. Gue pengen cepat-cepat karena ini adalah jam makan siang, jadi gue nggak mau kelewatan. Kita bahas pertama Luca Marini yang jadi bapak tadi. Jadi dia sebenarnya lumayan wow karena dia berhasil finish di depannya Ducati yang tumben-tumbennya Ducati finish paling belakang dan cuman dia sebiji finish di belakang, yang lain kan crash. Jadi dari 8 Ducati, 6 itu finish top 6. Jadi semuanya 6 itu top 6. Yang ke-7 itu di belakangnya Luca Marini. Yang ke-8 punya Marco Bez crash. Jadi ya Luca Marini bilang, sebenarnya kita punya peningkatan udah bagus, tapi menurut saya itu belum cukup untuk bisa mengatakan bahwa peningkatan ini cukup signifikan. Dan tentu saja posisi ini juga sebenarnya bisa dibilang saya nggak terlalu puas, karena posisi finish kami ini dibantu oleh para rider yang crash di depan. Jadi secara overall saya juga tidak terlalu puas dengan kondisi saat ini, tapi ya memang ada peningkatan, cuman ya tidak terlalu signifikan untuk kami bisa mengejar. Kalau mau dilihat dari gap itu, aduh masih tetap jauh banget. Nah, Papa Yohan crash. Tahu nggak? Ini yang paling clear menyalahkan ban. Tapi dia nggak bilang Michelin. Jadi, tahu nggak bahasanya dia ketika ditanya, lu kenapa crash? Ya, ini ada masalah dengan supply eksternal kami. Nah, ini bahasanya sama dengan Pecco Bagnaia ketika di Misano ya. Dia bilang, kami ada masalah eksternal. Nah, itu sama bahasanya Papa Yohan. Kami ada masalah supply eksternal. Artinya ban. Jadi dia bilang, saya sama sekali tidak merasakan punya grip bahkan sejak start. Jadi saya tidak bisa mengendalikan motor saya, ujungnya saya crash. Nah, apa kabar para LCR? Nah, ini nih sebenarnya LCR ini lumayan bagus, terutama Johan Zarco as usual. Jadi dia bilang, saya sebenarnya lumayan senang lah dengan balapan ini. Cukup bagus kalau menurut saya. Sebenarnya saya pengen bisa finish top 10. Sayangnya para rival kami ini tidak membuat segalanya menjadi mudah. Jadi kami mencoba untuk mengerti apa yang terjadi dengan ban itu selama beberapa lap. Nah ini agak concern. Jadi yang ngeluhin soal ban itu nggak berfungsi di beberapa lap pertama itu bukan cuma Johan Zarco, ada beberapa rider lain. Jadi ada yang sejak awal nggak ada gripnya, ada yang butuh beberapa lap baru ada gripnya, ada yang ada gripnya lebih cepat, tetapi begitu selesai, teng, habis. Nah, itu ada. Tapi ada yang dari belakang pun, atau dari manapun, apapun yang terjadi, nge-push pun, battle pun, tetap aja lebih cepat. Itu beda. Bahkan dengan ban yang sama. Jadi ya emang kalian bisa ngerti lah apa yang terjadi soal ban-ban ini. Ini adalah rahasia umum sih sebenarnya di antara Jorno. Cuman mereka nggak bisa membahas itu secara detail kalau rider nggak membahas. Karena itu dilarang. Dilarang sama Michelin. Bahkan masih ingat ketika Pecco nyalahin ban, justru Papi Domenicali bilang, oh itu salah motornya. Karena sepertinya Michelin punya jaringan hukum yang lumayan kuat. Jadi lu nggak bisa ngomong sembarangan soal supplier satu ini. Jadinya Johan Zarco bilang, ya memang butuh beberapa lap untuk mengerti apa yang terjadi dengan ban. Tapi ini bisa menjadi data arah pengembangan kami selanjutnya.
Nah, apa kabar Takaaki Nakagami yang kena penalti 3 grid? Jadi dia ini ya harus ikhlas kena penalti 3 grid. Karena dia mengabaikan bendera mechanic failure, bendera Jepang yang warnanya orange tapi latarnya hitam. Kalau bendera Jepang kan warnanya orange, latarnya putih. Merah dingnya. Kalau mechanical failure itu yang warnanya orange, latarnya hitam. Nah itu kalau lu lihat dan lu abaikan, itu ya kena penalti 3 grid. Jadi memang Takaaki Nakagami mengaku nggak melihat, tapi dari CCTV manapun dikatakan mestinya dia melihatnya. Mestinya. Jadi ya dia kena penalti 3 grid, ya sudahlah dia ikhlas. Jadi dia bilang, ya secara overall saya sebenarnya kesulitan di awal-awal balapan. Jadi saya perlu memahami lap demi lap untuk melihat apa yang terjadi dan apa situasi kami. Dan pada akhirnya kami mengerti bahwa kami punya pekerjaan yang harus dilakukan. Dia nggak membahas soal ban, dia nggak membahas soal grip, dia nggak mau menyalahkan apapun soal kondisi apakah dia nggak punya grip ataukah motornya yang salah, dia nggak mau menyalahkan. Tapi dia bilang perlu lap demi lap untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya. Ini sama dengan Johan Zarco. Perlu beberapa lap untuk memahami apa yang terjadi dengan ban. Artinya sebenarnya mereka nggak punya grip di awal balapan. Ini juga yang terjadi di Yamaha. Cepet kan? Ya, karena gue buru-buru. Kita bahas dulu Papa Lukas. Papa Lukas ini sebenarnya sempat ada, bukan insiden sih, sempat terlibat dalam perdebatan di Rider Parade hari Minggu pagi selesai warm up. Karena di sesi warm up itu papa kembar sempat ribut sama Peko. Dan masalahnya Papa Lukas itu jadi saksi karena dia ada di belakangnya mereka. Jadi dia kejebak perdebatan di Rider Parade. Jadi dia itu dipanggil sama Peko sama papa kembar. Dan dia akhirnya ya nggak bisa kemana-mana, diem aja di situ. Mau komentar juga takut salah komentar karena orang lagi berdebat gitu kan. Dia nggak mau membela siapapun. Dan dia bilang bahwa dia perlu beberapa lap untuk memanaskan bannya. Ini sama dengan kasusnya Mandalika. Karena bannya sama, cuman ya beda struktur. Satu asimetris sebelah kanan, yang satu asimetris sebelah kiri. Tetapi keluhannya sama. Perlu beberapa lap untuk memanaskan ban dan membuat ban bekerja. Tetapi sudah terlambat untuk mengejar ketertinggalan kami. Ya kalau mau dibandingkan dengan sprint race ini sedikit lebih baik gapnya. Tapi ya tetap PR-nya sama. Bannya lama baru panas. Ini juga sama masalahnya dengan Snake Taro. Snake Taro bilang ini para KW2 nih. Butuh setengah balapan bagi saya untuk bisa merasakan sensasi bahwa ban saya bekerja. Karena saya hampir crash beberapa kali. Tetapi di paruh kedua balapan saya merasa sangat baik. Sehingga kecepatan saya lebih baik dan untungnya kali ini tidak ada drama habis bensin. Itu adalah kata-katanya yang bikin ngakak Giorno sih. Untungnya kami kali ini masih ada bensin kak. Masih bisa finish bagus. Karena buat finish bagus aja susah gitu. Jadi dia bilang untungnya kali ini nggak ada drama habis bensin. Masih ada bensin kami ketika finish. Jadi kalian ngerti ini yang kena KW2 adalah rider-rider yang di awal balapan paruh pertama itu tidak bekerja bannya. Nah, kita pindahlah ke Aprilia. Aprilia ini sempat melakukan uji coba winglet sebenarnya ke Raul Fernandez. Tapi kita bahas dulu para Aprilianya. Nah, kita bahaslah warm up. Jadi ceritanya kemarin tuh warm up. Terus si Peko Bagnaia itu sebenarnya keluar bareng Papa Lukas dan Papa Kembar. Terus sebelum masuk tikungan, si Peko itu nyali Papa Kembar. Jadi begitu masuk tikungan, kan lu tau lah kalau Ducati masuk tikungan itu kan late braking dan dia harus ngerem mati. Jadi itu akan sangat amat lambat di situ karena dia harus ngerem mati, ngelepas whole shot. Muncullah Papa Kembar dive bomb dari dalam. Tetapi Papa Kembar kan kalian tahu kasusnya dengan Papa Nina sama. Mereka punya titik pengereman berbeda. Sehingga ketika Peko itu mau belok, muncul Papa Kembar hampir nyenggol. Aturannya mestinya yang marah Peko, tapi yang marah duluan adalah Papa Kembar. Jadi karena Papa Kembar marah, si Peko bilang, loh bukan gue yang salah kan, lo yang nol tiba-tiba. Kurang lebihnya kayak gitulah di track. Si Papa Lukas dari belakang cuma diem aja karena kan dia di belakang lambat kak. Nah ini yang mereka perdebatkan di Fan Parades kemarin. Mereka sebenarnya sempat berdebat sekitar, itu saking ada di kamera terus, itu sekitar ada 10 menit kali ya ributnya. Karena dia pakai bahasa Spanyol, mungkin yang ngerti bahasa Spanyol yang ngerti apa yang mereka bahas. Tetapi intinya adalah Papa Kembar merasa dia benar karena dia punya line di dalam. Oke. Sementara Peko bilang saya masuk di tikungan lebih duluan dan kamu nggak bisa dive bomb begitu. Kalaupun kamu dive bomb nggak masalah, tapi lu jangan marah sendiri.
karena kan gue nggak tahu lu tiba-tiba nongol, kurang lebih kayak gitu bahasanya si Peko. Tapi bahasanya papa kembar, ya kan itu resiko lu karena lu di luar, gue kan di dalam. Nah kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi ditanya lah sama Giorno dia di Van Perez, papa kembar bilang, ya kami punya pandangan berbeda soal apa yang terjadi di warm up, tapi ya begitulah, sulit untuk menyatukan pandangan kami karena masing-masing rider kan punya pandangan berbeda. Nah dibahas sama si Peko juga bilang, ya begitulah, namanya bumbu-bumbu dalam kejuaraan. Jadi kalau nggak ada bumbu-bumbu itu mungkin kurang sedap, jadi anggap aja lah ini bumbu. Si Peko kali ini lebih santai. Nah, jadinya papa kembar apa yang terjadi? Dia ngomel-ngomel soal gripnya dan soal senggolan sama Papa Pit. Jadi, ini nanti kita bahas di Ducati apa yang terjadi di lap pertama. Intinya adalah papa kembar bilang, kalau tidak ada senggolan dengan Miller di awal balapan, saya mungkin bisa finish di top 10. Karena kalau mau dilihat dari kecepatan, saya sebenarnya cukup bisa untuk finish di top 10. Sayangnya, karena saya senggolan dengan Jack Miller, saya harus terlempar ke grip bagian belakang. Dan ya memang saya bisa menyalip, tapi kan kalau menyalip dari bagian belakang itu susah. Nggak pernah mudah. Ditambah lagi grip saya itu 0. Jadi saya harus bisa berhati-hati supaya saya tidak melakukan kesalahan ketika saya menyalip. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita bahaslah soal Papa Nina ini yang ribut sama Marcobes. Buat kalian yang bertanya siapa yang salah di antara Papa Nina dan Marcobes, gue harus jujur, gue bilang Papa Nina sama sekali nggak salah. Tapi kan gestur dia kayak gitu Mbak Yu. Gua kalau jadi Papa Nina juga mungkin akan kayak gitu Kak. Yang sering naik motor terus tiba-tiba ada yang nyelonong nggak jelas terus lu hampir jatuh aja pasti lu maki-maki, bener nggak? Karena gua pernah tuh long trip di gunung terus ada yang tiba-tiba nyelonong di tikungan, nggak taunya dia keterusan. Tapi sebelum dia keterusan gue sempat maki. Setelah maki baru kasihan ini orang jatuh, kurang lebihnya kayak gitulah gue. Mungkin dia nyelonong karena nggak bisa ngerem atau gimana, cuman kalau menurut gue ngapain lu di situ. Kurang lebihnya kayak gitulah Papa Nina. Jadi Papa Nina bilang gini loh yang saya tahu. Nah ini nih kemarin kan di podcast Colongan gue udah bilang, setahu gue mereka ini punya titik pengereman berbeda. Papa Nina itu selalu membuat, selalu membuat masalah dengan para rider di belakangnya kalau soal ngerem. Ingat ketika Morbidelli itu crash ke Marcobes dan kena penalti long lap waktu itu, Morbidelli bilang, saya itu berusaha menghindari Viñales yang sedang mengerem di tengah tikungan. Ketika saya berusaha menghindari dia ngerem, saya kesedot dan saya crash ke arahnya Marcobes. Tapi saya tidak menabrak Marcobes, saya sudah crash. Mestinya saya nggak penalti, tapi dipenalti sama RD. Nah, hal yang sama yang terjadi pada Jack Miller di Mandalika kemarin. Ketika dia crash terus dia panen 3 rider. Kan banyak yang nanya, itu kenapa dia nggak kena penalti? Karena dia punya motor itu crash duluan, baru nyenggol ke rider lain. Jadi itu sama sekali nggak ada maksud buat bikin crash orang lain, tapi karena dia udah duluan crash, ya mau nggak mau kena orang lain. Tetapi katanya Papa Pip yang cukup menarik. Jadi dia bilang, saya itu sangat fokus dengan Alex Espargaro di samping saya, sampai saya sadar bahwa Viñales itu sedang mengerem di depan saya. Jadi saya secara otomatis menekan rem saya, dan akhirnya saya crash. Jadi bisa ditangkap bahwa Papa Nina itu kalau ngerem di tikungan itu agak lama tinggal di tikungan. Ngerti nggak? Agak beda sama orang lain. Jadi itulah yang terjadi ketika dengan Bes. Bes punya pandangan adalah gua nggak telat ngerem, justru Viñales yang terlalu awal ngerem. Karena kan udah gue bilang, Papa Nina punya titik pengereman di atas Aprilianya itu berbeda dengan para Ducati punya titik pengereman di atas Ducatinya. Mereka itu cenderung telat ngerem untuk lepas whole shotnya, sementara Papa Nina itu cenderung tinggal di tikungan kelamaan. Itu kan yang bikin para rider di belakangnya itu crash. Karena kayak gitu. Jadi Papa Nina bilang, dia itu yang terlalu cepat, saya sendiri nggak pikir bahwa dia itu ngerem. Tapi ya memang kalian bisa lihat bahwa dia berusaha ngerem. Jadi si Marcobes bilang, saya itu titik pengeremannya di situ, di tempatnya Viñales. Tapi dia lama sekali di situ. Jadi saya sudah berusaha untuk ngerem tapi udah telat karena saya juga kesedot sama aeronya dia. Karena kan dia nyalip saya pakai slipstream dari belakang. Saya sebenarnya tidak keberatan dengan penaltinya. Tetapi ini bukan cuma salah saya. Sebenarnya dia juga yang salah karena dia itu ngerem 2 kali. Yang pertama terlalu cepat, yang kedua dia tinggal di situ. Nah, saya kesedot di situ. Ngerti kan ceritanya? Sementara Papa Nina bilang, dia itu yang telat ngerem. Bahkan mungkin dia nggak pernah ngerem sebenarnya. Makanya dia nyeruduk gua. Jadi Papa Nina bilang, saya bosan sama orang yang mengomentari gestur saya. Kenapa? Kalau lu ditabrak dengan kondisi 300 km per jam seperti itu, untung-untung kalau lu nggak mati.
Jadi lu mau gua ngapain kalau habis kecelakaan seperti itu? Mau kasih dia ciuman? Tapi gua maklum, itu pasti terjadi karena kondisinya dia sangat cepat crash. Jadi Marco Bes itu aturannya kena double long lap penalty. Why? Karena dia menyebabkan crash dalam kondisi kecepatan tinggi. Mestinya Alex Marquez di Aragon kemarin, si Ma Alex itu mestinya kena penalti. Paling enggak long lap penalti. Karena memang dia itu semotor-motornya nimpa Peko banyak ya. Sementara kalau Papanina itu kasusnya kayak Peko dengan kecepatan tinggi seperti itu memang ada kemungkinan nggak selamat. Jadi memang wajar Papanina bilang, untung gue selamat. Lu mau gue ngapain kalau bangun kayak gitu? Mau kasih dia ciuman? Karena memang itu adalah reaksi adrenalinnya. Ngapain lu nongol-nongol tiba-tiba gue crash kayak gini? Untung gue bisa berdiri. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Marco Bes ya keberatan. Jadi dia bilang, kondisinya ketika saya habis crash itu lebih parah dari dia. Kalau saya di posisi dia, katanya Marco Bes nih, gue juga nggak tahu apakah dia akan melakukannya seperti itu atau enggak. Tapi dia bilang kalau saya jadi Maverick Vinales dalam kondisi seperti itu, saya akan mencoba mengecek apa yang terjadi pada yang lain, alih-alih saya memberikan jari tengah. Tapi ya, sorry itu gue juga ragu kalau dia mau seperti itu, karena masih ingat ketika dia ribut sama Marc Marquez di Valencia tahun lalu. Dia kan sampai nongol di pedoknya Marc Marquez bilang, kamu itu kayak penyakit. Bener nggak? Jadi gue sendiri mikir, sorry itu bukan gue nggak percaya, tapi gue kalau jadi Papanina juga mungkin akan seperti itu. Sorry itu Jadi fakta bahwa memang Marco Bes mencoba mencegah crash dengan melakukan pengereman, dan fakta bahwa dia itu kesedot oleh aero itu membuat dia lebih ringan penaltinya menjadi long lap penalti doang, nggak sampai jadi double long lap penalti. Tetapi tuduhannya sama, late braking, terlambat melakukan pengereman, karena memang Ducati punya pengereman itu adalah late braking. Jadi ya begitulah, Papanina akhirnya ditanya soal itu. Jadi dia bilang, saya nggak peduli dengan keberatannya Marco Bes soal kata-kata saya kepada Giorno. Saya menerima bahwa RD memberikan penalti kepada dia. Apakah itu cukup atau kurang atau minta ditambah? Menurut saya itu adalah keputusannya RD. Saya harus menghormati, tapi saya menghargai bahwa dia diberi penalti. Tapi kalau soal ngomong sama dia, sorry, bahkan minta maaf pun dia nggak sama saya. Nggak minta maaf sama sekali. Ya kan udah gue bilang sebenarnya Marco Bes yang salah. Aturan tikungan berlaku. Siapa yang di belakang maka dia yang salah. Why? Karena Papanina menyalip dia di trek lurus. Jadi mestinya Marco Bes sudah bisa mengantisipasi bahwa Papanina akan ngerem di situ, dan bahwa ini motor Aprilia bukan Ducati, pengeremannya pasti beda. Tapi ya begitulah kondisinya. Yang menarik adalah Papanina justru dapat KW1. Tahu nggak dia bilang apa? Saya senang dengan balapan saya cukup puas secara overall. Kenapa? Karena ketika orang lain kesulitan dengan bannya, saya justru tidak mengalami penurunan ban. Jadi overall saya cukup puas dengan balapan saya. Yang lain pada ngeluh-ngeluh soal ban yang nggak ada grip lah, geol lah, lambat panas lah. Dia bilang enggak, saya sama sekali nggak ada masalah ban. Bahkan setelah 10 lap, itu ban baik-baik aja. Kelihatan kan ya? So, kita pindahlah ke Raul Fernandez. Ini yang terakhir. Akhirnya gue bisa pergi lagi, balik ke tempat yang gue. Raul Fernandez ini menjadi bahan percobaannya teknisi Aprilia kemarin. Jadi kalau para Aprilia itu pakai aero dan winglet dan segala macam, motornya Raul Fernandez nggak dipakein winglet sama sekali. Naked, nggak bilang naked juga sih, tapi emang beneran kopong, nggak ada aero di mana-mana. Jadi dia justru senang dengan kondisi seperti itu. Jadi dia bilang, saya secara overall lumayan puas dengan balapan saya, karena ya di awal balapan saya memang melakukan kesalahan besar sehingga saya kehilangan 5-6 detik di belakang. Tetapi saya bisa punya kecepatan yang hampir sama dengan para rider di depan saya. Dan memang selama balapan itu saya memiliki kendala wheelie beberapa kali, sehingga untuk beberapa alasan saya tidak bisa lebih ke depan lagi dan saya harus mengurangi throttle saya. Tetapi di bagian akhir balapan saya akhirnya bisa mengejar ketertinggalan saya, dan secara keseluruhan saya puas dengan kecepatan saya. Jadi ya kelihatan lah dia pakai KW2. Semua keluhan para KW2 itu sama. Perlu waktu yang lama untuk bisa mendapatkan grip. Dan setelah mendapatkan grip ya mereka bisa merasa lebih baik hingga akhir balapan. Yang KW1 nggak ada masalah, dari awal sampai akhir gas aja. Nah, nanti di Ducati baru kita bahas siapa yang dapat apes, karena apes itu kelihatan bedanya. Oke? So, itu aja podcast kita yang part pertama. Kita lanjut part kedua besok. Sekarang gua mau balik nyangkul dulu. See you next part, guys. Bye-bye.